Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa kembali dengan saya Solikin di tutorial sederhana. Kali ini kami ingin share bagaimana cara membuat dashboard atau data kependudukan desa. Nah, semoga ini bisa bermanfaat, paling tidak untuk update profil desa, prodestel, yang mungkin update-nya tidak setiap bulan. Jadi paling tidak ini data bisa disajikan oleh teman-teman di desa untuk update kebutuhan apapun. Jadi di sini dari tampilan sangat sederhana dan teman-teman bisa mendesain ulang. Nah, jadi ada menampilkan agama, golongan darah, pendidikan, golongan usia, bayi, balita dan seterusnya sampai dengan lansia. Kemudian jumlah penduduk, jumlah warga yang punya KTP atau belum, yang sudah punya KK atau belum, kemudian termasuk di DPT atau tidak, kemudian pekerjaan penduduk di desa itu, terus akseptor KB menggunakan apa, kemudian GPS. Di desa banyak yang tumpang tindih. Nah, nanti diketahui di desa itu berapa yang sebagai penerima PKH, BPNT, BST dan lain-lain. Kemudian DTKS ditampilkan juga, data DTKS, kemudian status penduduk di desa itu, tentang kawin, belum kawin, atau janda, duda dan seterusnya. Nah, di kolom ini kami coba tampilkan ya, di kolom ini untuk pilihan yaitu dusun. Ketika kita memilih di dusun, salah satu dusun, maka yang tampil adalah dusun yang bersangkutan. Kemudian ini pilihan untuk RT, misalkan RT 4 gitu. Jadi nanti grafiknya juga ikut berubah sesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi penduduk di RT yang bersangkutan. Oke teman-teman, di tutorial ini kami hanya ingin memperkenalkan dulu bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara mengentrinya. Nanti di tutorial berikutnya kami akan sharing bagaimana cara membuatnya. Oke, ini yang pertama isi data awal, kemudian isi data penduduk, kemudian di sini ada pilihan yang khusus warna biru, ada pilihan lokasi dusun, dan di sini ada pilihan lokasi RT. Ini data awal. Oke, kita masuk ke data awal. Data awal. Nah, jadi masing-masing teman-teman di desa mengisi nama desa, nama dusun sesuaikan dengan jumlah dusun di desa itu, kemudian nama RT, agama dan seterusnya. Yang putih, yang masih kita putihkan. Ada ruang kosong ini dengan harapan mungkin ada tambahan sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Nah, ini kenapa ada ruang tambahan? Karena ini nanti akan menyesuaikan dengan, kita masuk kembali lagi ke menu, ke data penduduk. Isi data penduduk. Di isi data penduduk ini nanti dia akan terkoneksi dengan yang di data awal tadi, yang daftar nama dusun, agama, karena nanti di database penduduk di sini ada pilihan, daftar pilihan. Contoh seperti agama. Nah, di sini nanti akan ada muncul tanda panah mengarah ke bawah, pilihan, daftar pilihan. Kita menggunakan data validation pilihan. Nah, di sini pilihan-pilihan ini muncul otomatis sesuai dengan yang kita isi di menu awal, di data awal. Kemudian pekerjaan juga akan menyesuaikan. Nah, kemudian dapat membaca huruf sama dan seterusnya. Itu. Kemudian berikutnya yang kita berikan warna biru, di kolom yang berwarna biru ini kita sudah buat formula. Teman-teman lihat di formula bar di sini sudah ada formula. Nah, oleh karena itu ini tidak diisi dengan manual, tetapi teman-teman cukup tinggal tarik dengan catatan dia terkoneksi dengan nomor NIK yang bersangkutan ya. Dia terkoneksi dengan nomor NIK. Kemudian tanggal lahir juga sama, umur juga sama, tetapi ketika ada yang keliru, teman-teman bisa hapus formula itu dan dilakukan secara manual. Dan yang terakhir di sini juga ada 3 kolom, ini juga tidak perlu diketik secara manual, dia akan auto karena nanti teman-teman bisa lihat di formula bar di atas.
rumus sederhananya seperti apa. Kemudian di database ini juga di kolom ABC kita ada membuat dummy table, tabel bantuan maksudnya untuk menjalankan rumus-rumus yang lain. Nah, harapannya jangan dihapus, tapi bisa untuk teman-teman pelajari. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di tabel cari kita hanya mengetik nama untuk mencari daftar nama penduduk yang diinginkan. Misalkan di desa ada orang mencari alamat seseorang yang kita juga tidak kenal mungkin, tetapi warga desa itu. Nah, kita tinggal ketik misalkan namanya Azam. Dia akan mencari sendiri. Kita lihat ya, dia langsung akan berubah menjadi warna biru di selnya dan tulisannya berubah jadi warna merah. Kami di tutorial awal ini tidak share bagaimana cara membuatnya, tetapi kita sampaikan dulu sistem kerjanya. Oke, teman-teman, kira-kira itu. Ini tampilannya, ada menu data awal yang harus diisi. Sekali lagi, balik lagi ke menu, kemudian ini isi data penduduk. Ini yang diupdate karena ini kita hanya sediakan 500-an. Nah, kalau untuk menambah kolomnya kurang, teman-teman jangan menginsert di ujung ya, jangan menginsert di ujung di sini, tetapi menginsertnya di tengah-tengah di sini. Silakan diinsert, nanti rumus-rumus yang lain tinggal ditarik saja, di copy. Oke, jadi karena kita punya data penduduk yang sangat banyak sekali di desa, mungkin lebih dari 3000 penduduk. Nah, ini harapannya diupdate oleh teman-teman RT melalui RT yang bisa diupdate. Sulitnya hanya di awal, tetapi kedepannya sudah up to date, sehingga nanti data monografi desa, database desa yang biasa ditempel di dinding kantor itu bisa terupdate dan up to date. Dan ini menjadi dasar untuk mengupdate profil desa. Harapannya seperti itu. Silakan kalau memang mau diambil, mau dipakai, bermanfaat, nanti kami sertakan linknya di description video ini. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi caranya sederhana sekali. Untuk nanti tutorial berikutnya kami akan sajikan bagaimana cara membuatnya. Oke, nah ini terdiri dari 4 sheet. Dashboard, kemudian database, report, data awal. Nah, report ini jangan dihapus karena ini untuk kita membuat grafik yang dinamis, tetapi teman-teman bisa sembunyikan, misalkan di hide saja ya, atau yang mau ditampilkan hanya beberapa sheet saja juga tidak masalah, dia tetap jalan. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Nanti di tutorial berikutnya kita akan lanjutkan bagaimana cara mendesainnya, karena ini hanya menggunakan rumus-rumus sederhana dari Microsoft Excel dan bisa dijalankan di seluruh Microsoft Excel hanya dengan menjalankan fungsi dat, kemudian mengunci sel, membuat daftar list dengan offset, VLOOKUP, kemudian hal-hal lain-lain yang sangat sederhana yang mungkin kita juga sudah paham. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Silakan nanti dilanjutkan dengan video berikutnya jika ingin bagaimana cara mendesainnya untuk kepentingan pengolahan data yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.